teman-teman, kali ini kita akan membahas mengenai salah satu arketip yang unik dari Jung, yaitu anima dan animus. Jadi kita tahu, kita lihat bahwa teori Jung itu pada prinsipnya adalah teori psychology of the opposite. Jadi selalu membahas itu dari dua polar atau dua sisi yang berlawanan. Jadi ada kesadaran, ada ketidaksadaran. Dalam sikap itu ada sikap introvert, ada sikap ekstrovert. Kemudian dalam mengevaluasi sesuatu itu orang bisa mengandalkan pikirannya atau mengandalkan perasaannya. Itu nanti akan kita bahas kapan. Nah, anima dan animus ini unik karena begini. Kita tahu bahwa di alam sadar, di kesadaran itu, setiap orang sadar akan jenis kelamin. Ya. Jadi saya seorang pria, saya punya sifat maskulin, yang saya sadari itu di kesadaran saya. Sedangkan para perempuan itu juga memiliki kesadaran sebagai perempuan dan memiliki kesadaran bahwa dia memiliki sifat-sifat feminin. Itu di level kesadaran. Nah, apa yang ada di dalam level ketidaksadaran? Menurut Jung, di level ketidaksadaran itu juga ada maskulin dan feminin. Yang unik adalah dia ditempatkan pada tempat yang berlawanan, ada cross. Jadi kalau saya seorang pria yang maskulin, maka saya punya sisi-sisi di dalam ketidaksadaran saya, sisi-sisi feminin. Jadi seorang wanita yang feminin itu memiliki sisi ketidaksadaran dia adalah sisi-sisi maskulin. Jadi itu anima dan animus. Kalau yang saya itu namanya anima, kalau yang perempuan itu memiliki arketip yang namanya animus. Jadi seperti yin dan yang. Jadi kalau yin yang itu kan hitam putih ya, tapi di bulatan hitam itu ada titik putih, di bulatan putih itu ada titik hitam. Jadi di dalam diri setiap orang, setiap jenis kelamin itu ada dua jenis kelamin, ada dua sifat yang bergabung. Bagaimana proses terbentuknya anima dan animus? Waktu kecil, remaja dan dewasa, kita kan diintroyeksi oleh norma-norma masyarakat kita, oleh lingkungan kita ya. Jadi sebagai contoh, misalnya saya sejak kecil atau remaja tanpa sadar oleh lingkungan itu saya ditanamkan bahwa kalau laki-laki itu harus tegas, laki-laki itu harus tidak boleh cengeng, tidak boleh menangis, harus tabah, harus decisif mengambil keputusan, tidak ragu. Begitu ya perempuan, dia diintroyeksi norma atau nilai bahwa perempuan itu harus lembut, memelihara, harus rapi, terus mengutamakan pemeliharaan, ya, jadi mengayomi dan sebagainya. Itu stereotip atau konstruksi sosial yang dibangun oleh masyarakat dan bisa berubah dari zaman. Nah tentu bagaimanapun juga saya kan tidak mau sifat-sifat yang ditolak oleh lingkungan itu menjadi ada dalam kesadaran saya. Saya tidak mau saya menjadi orang yang cengeng atau sentimental secara sadar. Jadi saya buang itu, saya tekan itu ke bawah sadar. Perempuan juga begitu. Perempuan tidak mau disebut sebagai perempuan yang kasar, yang keras gitu kan. Dia buang ke tidak sadar. Nah di bawah di tidak sadar itu ada dua arketip yang siap menampung. Kalau saya itu ditampung oleh anima. Nah, anima itu arketip yang selain pengalaman personal saya, isinya juga warisan dari leluhur. Nah, begitu juga animus, itu pengalaman-pengalaman yang ditolak oleh perempuan masuk menjadi arketip animus. Itu ada dua di situ. Lalu gunanya apa sebetulnya? Gunanya, sebelum ke arah kegunaan, mungkin kita perlu juga melihat bagaimana Jung menemukan ini. Jadi pada saat Jung membuat jurnal, dia melengkapi jurnal dia yang kemudian menjadi red book itu, dia kan membuat ornamen-ornamen. Tapi sambil bertanya dalam hati, ini yang saya lakukan ini di mana ilmiahnya ya? Kan dia dosen ya. Lalu tiba-tiba ada suara perempuan yang sangat jelas, dia dengar, ini seni. Dia terkejut ya. Dia lihat sekeliling tidak ada orang lain, hanya dia sendirian. Dan dia yakin bahwa itu suara perempuan yang nyata betul ya di telinga dia. Terus dia coba jawab, ini bukan seni, ini hal yang alami saja. Ini sejenak, tiba-tiba muncul lagi suara itu. Ini adalah seni, suara perempuan itu lagi. Maka di situ Jung menyadari bahwa dia memiliki sisi bahkan sosok perempuan dalam diri. Itu kemudian menjadi perenungan dia, menjadi penelitian dia, dan akhirnya dia menemukan teori itu. Bahwa di dalam diri pria ada sisi wanita, di dalam diri wanita ada sisi pria. Nah, sekarang kita lihat kegunaannya. Apa gunanya anima dan animus bagi diri kita? Itu saya akan mengutip ceramahnya Marie Louise Franck. Marie Louise Franck itu murid pertama Jung, ya,
yang pada suatu saat dia ceramah ditanya oleh peserta, apa gunanya animus dalam diri kamu? Maka Mari menjawab dengan bercerita bahwa dia pernah satu saat mau membeli tanah, ya, sudah membayar uang muka, tapi setelah membayar uang muka dia ragu-ragu untuk melanjutkan proses pembelian karena dia mulai berpikir apakah tanah ini menguntungkan atau merugikan, apakah aman atau tidak aman, apa yang akan terjadi, dan banyak sekali pikir-pikir yang membuat dia cemas dan ragu. Malamnya dia bermimpi dia di satu dataran gitu, dia melihat ke tebing, di tebing itu ada tebing yang tinggi, ya, ada seorang anak muda yang tiba-tiba melompat, terbang menghampiri dia. Dia terkejut, tahu ada di hadapan dia. Dia bilang, kok kamu bisa memutuskan dengan cepat, ya? Kan ini berisiko. Apa yang kamu lakukan? Terus si anak itu sambil tersenyum bilang, mudah saja. Dia bilang, pejamkan mata kamu dan lompat. Nah, di situ Mari menganggap bahwa itu adalah pesan dari animus dia. Maka sejak itu hilang keraguan dia untuk membeli tanah itu, dan dia menjadi orang yang decisif, bisa memutuskan. Itu salah satu contoh dari manfaat animus. Nah, kalau anima sendiri, setelah Jung berkenalan dengan anima itu, maka dia menggunakan anima itu untuk menjadi konsultan dia, untuk bercerita tentang apa saja yang terjadi dalam ketidaksadarannya. Untuk beberapa saat dia gunakan itu. Itu adalah gunanya apa anima dan animus. Tapi buat saya menarik dari teori ini adalah, kalau dilihat, ya, teori ini kan munculnya di abad-abad awal, abad 20. Ya. Pada saat itu kan Eropa pasti bias gender itu masih keras, masih ketat, ya. Jadi laki harus A, perempuan harus B. Dan Jung berani mengambil posisi sebagai perintis yang mengatakan bahwa pria yang lembut tidak masalah, itu bagus. Wanita yang tegas tidak masalah, itu bagus. Jadi konsep yang kemudian berkembang menjadi androgyny yang kita kenal sekarang, itu Jung sudah mengakuinya dulu. Ya. Jadi itu pandangan saya. Kemudian apalagi gunanya anima dan animus? Guna yang lain adalah anima dan animus itu pintu masuk kepada ketidaksadaran. Jadi kalau kita lihat bahwa persona atau topeng sosial itu kan digunakan oleh ego untuk berkomunikasi atau berinteraksi dengan dunia luar dengan kesadaran itu. Sedangkan anima dan animus itu juga digunakan oleh ego untuk masuk ke dalam ketidaksadaran. Dia adalah pintu masuknya. Anima dan animus itu pintu masuk dari ego untuk masuk ke dalam ketidaksadaran. Oke. Sekarang apa yang harus kita lakukan kepada anima dan animus? Yang terbaik adalah kita mengintegrasikan pada kesadaran kita. Jadi saya harus menyadari bahwa diri saya memiliki sisi-sisi feminin dan tidak usah saya tolak. Perempuan juga memahami bahwa ada sisi maskulin dalam dirinya, jangan dia tolak. Jangan saya misalnya ingin menjadi maskulin sejati, lelaki sejati yang tidak punya sifat keperempuanan, atau perempuan yang ingin menjadi sangat perempuan dan tidak mau punya sifat kelaki-lakian. Itu akan menjadi bencana. Kenapa? Karena begini, archetype itu sifatnya otonom, punya kekuatan, dan dia kalau berontak, dia bisa menyusup ke dalam kesadaran dan berkuasa menguasai kita. Itu disebutnya archetype position, atau dalam hal ini anima position atau animus position. Jadi kalau saya dikuasai oleh anima, makanya terjadilah sesuatu yang tidak diinginkan dan ekstrim, ya. Saya malah menjadi orang yang super sensitif, super sentimental, pencemas, peragu, dan seterusnya. Perempuan juga kalau dia dikuasai oleh animusnya, maka dia akan menjadi perempuan yang terlalu mandiri, terlalu tegar, terlalu keras, terlalu argumentatif, tidak bisa diajak kompromi. Pokoknya tidak enak lah, tidak bagus gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bahayanya itu adalah si anima yang saya miliki itu kalau dia berkuasa, dia bisa menjadi memproyeksikan dirinya kepada kaum wanita. Okay. Jadi saya memproyeksikan anima saya kepada para perempuan atau para wanita itu. Nah, persoalannya adalah apa yang saya proyeksikan. Nah, anima itu ada beberapa level. Jadi level yang paling rendah itu melihat wanita itu sebagai objek seksual. Jadi kalau saya dikuasai oleh anima yang di level rendah, maka saya akan memandang perempuan seperti itu. Yang tingginya itu adalah melihat perempuan sebagai sopi atau kebijaksanaan dan kreativitas. Kalau perempuan yang dikuasai oleh animus, dia punya citra lelaki ideal yang paling rendah, ya, di level paling rendah itu adalah lelaki ideal itu yang berotot, seperti Tarzan, Rambo, ya. Nah, kalau lebih tinggi lagi ya seperti Hermes, ya. Jadi lelaki atau pria yang tahu apa yang dia inginkan dan berjuang untuk itu. Bagaimanapun juga proyeksi itu tidak sehat, karena itu kan tidak sadar. Jadi ini yang membuat kita bisa menjawab kenapa kita melihat bahwa orang bisa jatuh cinta pada pandangan pertama dan berulang-ulang gagal, atau
laki atau perempuan yang jatuh cinta pada lawan jenisnya yang karakternya sama. Udah gagal diulang lagi, cari karakter yang sama, dan seterusnya. Gagal terus. Kenapa? Karena yang memutuskan itu ketidaksadaran. Sedangkan sebaiknya waktu kita memilih jodoh atau memilih pasangan hidup atau teman itu harus sadar kan. Sedangkan proyeksi itu tidak sadar. Nah, untuk itulah pentingnya kita mengintegrasikan. Itu juga yang menjawab kenapa orang suka susah mencari jodoh atau gagal terus dalam hubungan-hubungan heteroseksual ya. Itu kira-kira proyeksi itu ya. Nah, untuk mencegah proyeksi, mencegah penguasaan dari anima dan animus itu, maka kita sebagai pribadi harus mampu mengintegrasikan, mengakui bahwa saya punya sisi feminin, perempuan pribadi punya sisi maskulin, dan diterima, dan itu akan membuat kita menjadi pribadi yang utuh, tumbuh, dan sehat. Baik teman-teman, itulah mengenai archetype dari anima dan animus. Singkat karena sebetulnya archetype ini sangat rumit ya. Nanti bisa suatu waktu kalau kita punya waktu kita akan perpanjang dan lebih mendalami. Terima kasih.